Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, yang saat ini sedang mengikuti kelas pembinaan jemaat GKI Palembang secara online. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal senantiasa memenuhi dan menyertai hidup saudara sekalian. Pembinaan warga gereja kali ini akan membahas 7 perkataan ego emi, aku adalah, yang dikatakan atau diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkataan yang pertama, yaitu akulah roti hidup. Mari jemaat sekalian kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-59. Tapi saya hanya akan membacakan ayat ke-32 sampai ayat 35. Dan saya mohon Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan narasi ini di rumah masing-masing. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-35 akan saya bacakan. Beginilah firman Tuhan bagi kita semua. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pembinaan kita hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup kami satu hari lagi. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang telah Engkau nyatakan sejak kami istirahat malam hingga bangun pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, bekerja menerangi hati setiap kami yang mengikuti kelas pembinaan ini secara online. Agar kami semua dapat mengerti, dapat mengetahui akan kehendak Tuhan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang roti atau dalam bahasa Ibrani lehem dan juga dalam bahasa Yunaninya artos, maka kita semua tahu bahwa itu adalah makanan yang umum dan populer pada zaman dahulu, bahkan sampai sekarang. Kita semua pasti suka roti, bukan? Ya, di hadapan saya ini ada roti yang sungguh enak dan saya suka untuk makan roti ini. Sebab roti telah mengalami perkembangan dan inovasi terus-menerus yang selalu baru di setiap zamannya. Mungkin di tempat saudara, roti saudara jauh lebih enak daripada apa yang ada di tempat di hadapan saya ini. Tetapi pada intinya kita semua suka roti dan roti sudah mengalami inovasi dan terus revolusi terus-menerus yang akhirnya sekarang menjadi suatu makanan yang kita sukai atau kita gemari. Bagi masyarakat timur dekat kuno, roti adalah makanan pokok mereka sehari-hari. Demikian juga bagi orang Israel. Roti bukan sekedar untuk makanan semata, tetapi juga dipakai untuk kegiatan
rohani atau ibadah, saudara. Oleh karena itu penggunaan roti pada masyarakat Yahudi ada dua macam, yaitu roti yang biasa atau beragi dan roti tidak beragi. Umumnya roti yang tidak beragi digunakan untuk ibadah atau perayaan, seperti roti sajian yang dipersembahkan kepada Allah. Saudara bisa membaca di dalam Imamat 24 ayat 59 dan juga perayaan roti tidak beragi, Keluaran 12 ayat 14 sampai 20. Adapun roti sajian itu sendiri sama seperti ritual ibadah lainnya yang diperintahkan Tuhan kepada umatnya Israel, dan itu adalah sebagai lambang atau simbol yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kolose pasal 2 ayat yang ke-17. Nah, bagi bangsa Israel, saudaraku, yang adalah satu-satunya bangsa yang diberikan roti dari sorga selama mereka mengembara di padang gurun setelah keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Orang Israel makan roti mana, saudara? 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang, dan mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Itu tercatat di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-35. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Yosua 5 ayatnya yang ke-12. Dengan kata lain, saudaraku, pemberian mana oleh Tuhan kepada umatnya Israel sifatnya terbatas dan sementara, yaitu sampai mereka masuk dan mendiami tanah perjanjian saja. Setelah itu mereka makan roti dari hasil panen gandum mereka di tanah yang mereka diami, saudaraku. Perkataan Yesus yang mengidentifikasikan sebagai roti hidup dilatar belakangi adanya sekelompok orang yang mengikuti Yesus dan mereka telah bertemu kembali dengan Yesus setelah mereka mencarinya. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes 6 ayat 24 sampai 25. Tetapi Yesus tahu bahwa mereka mencarinya bukan karena mereka mau melihat tanda-tanda yang Yesus kerjakan, melainkan karena roti yang telah mereka makan. Dan Yesus juga menyuruh mereka bekerja untuk makanan yang dapat memberikan hidup yang kekal yang diberikan oleh anak. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Dari percakapan inilah, saudaraku, timbul suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh orang banyak kepada Yesus. Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Yohanes 6 ayat 30. Mereka juga memberikan suatu contoh tanda yang diperbuat oleh Musa kepada orang Israel ketika berjalan di padang gurun, yaitu bahwa nenek moyang mereka dulu diberi roti dari surga. Yesus menjelaskan, bukan Musa yang memberikan roti dari surga, tetapi Allah akan memberikan roti surga yang benar dan memberikan hidup kepada dunia. Sekali lagi, saudaraku, orang banyak itu berpikir bahwa roti yang dimaksud oleh Yesus adalah roti yang mengenyangkan jasmani mereka, sehingga mereka memintanya. Mereka minta kepada Yesus, berikanlah roti itu agar kami bisa menikmatinya. Nah, akhirnya Yesus memperbaiki konsep pikiran mereka tentang roti itu dengan memperkenalkan bahwa dirinya lah
roti hidup yang mereka butuhkan. Ini suatu ungkapan metafor yang Tuhan pakai, saudaraku. Dan Yohanes mencatat 3 kali Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup. Saudara bisa membacanya di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35, 48, dan 51. Dan para penafsir mengatakan bahwa perkataan Yesus, aku adalah atau ego eimi, adalah suatu pernyataan tegas yang kusuk. Dan dalam konteks ini memiliki nada keilahian, saudaraku. Roti hidup yang Tuhan maksud adalah dirinya, di mana dialah roti yang terpecahkan bagi saudara dan saya melalui kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita, sehingga kita yang percaya kepadanya mempunyai hidup yang kekal. Roti hidup atau Tuhan Yesus jauh lebih unggul dari mana yang dimakan oleh bangsa Israel. Sebab mereka makan mana, mereka telah mati. Tetapi siapa yang makan roti hidup, ia akan hidup selama-lamanya meskipun ia sudah mati. Yohanes 6 ayat 47-51. Mana memang diberikan oleh Allah dari sorga, tetapi itu sebagai bukti kasih pemeliharaan Allah kepada umatnya, bukan keselamatan jiwa mereka. Roti hidup atau Yesus bukan hanya untuk bangsa Israel semata, seperti mana yang diberikan kepada mereka, tetapi untuk seisi dunia, yaitu mereka yang terpanggil dan datang kepada Yesus yang ditarik oleh Bapa. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44. Roti hidup yang adalah makanan rohani bagi jiwa kita. Barang siapa yang percaya dan memiliki roti hidup, maka ia akan selamat dan memiliki hidup yang kekal. Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu kita percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa. Dialah anak yang dikasihinya, kepadanya lah Allah berkenan. Sebab Yesus satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Bapa untuk semua orang berdosa di bawah kolong langit ini. Saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dan juga Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dengan menggambarkan dirinya sebagai roti hidup, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya lah yang menopang kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Roti hidup atau Yesus Kristus adalah kebutuhan yang harus kita miliki. Sebab firman-Nya berkata bahwa manusia hidup bukan hanya karena roti atau kebutuhan jasmani saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan dialah roti hidup yang sangat penting dan dibutuhkan bagi keselamatan jiwa kita. Hal ini seperti yang dikatakan atau yang dinubuatkan oleh Nabi Amos di dalam pasal 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya Yesus, sang roti hidup yang dapat memuaskan dan mengenyangkan kebutuhan rohani saudara dan saya, yaitu keselamatan jiwa kita. Sebagaimana roti menopang kehidupan jasmani kita, maka Yesus menopang kehidupan rohani. Kita tidak perlu lagi mencari ke tempat lain, karena hanya di dalam Yesus saja rohani kita akan dipuaskan dan dikenyangkan. Yesuslah anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa sesuai kehendaknya, yaitu mereka yang telah dipilih dan dipanggil kepadanya. Kita bisa makan roti hidup yang Allah berikan di dalam diri Yesus Kristus itu dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
apa yang dapat kita pelajari dari perkataan Yesus, akulah roti hidup. Perkataan Yesus, akulah roti hidup, adalah suatu perkataan pendekatan yang kontekstual dengan apa yang dibutuhkan oleh para pengikutnya, saudaraku. Sama seperti ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria yang mengambil air. Dan Yesus mengatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. D.A. Carson, seorang teolog dan penafsir, menafsirkan bahwa pernyataan Yesus sebagai roti hidup berkaitan dengan motif Paskah sebelum dan sesudah daripada Yohanes pasal 6 ini, saudara-saudara. Hal ini memang agak kompleks, saudaraku. Ya. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena ada perubahan di mana pengorbanan anak domba mengantisipasi kematian Yesus. Mana di perjanjian lama digantikan dengan roti hidup yang asli. Eksodus secara tipologi menetapkan kehidupan kekal yang membebaskan kita dari dosa dan kehancuran. Dan pesta Paskah diambil oleh Ekaristi, di mana roti yang kita makan sebagai lambang atau simbol daripada tubuh Kristus yang tersalib bagi kita. Meskipun beberapa gereja mempunyai pandangannya tersendiri tentang roti dan anggur yang digunakan di dalam perjamuan kudusnya. Tujuan Yesus menggunakan metafora roti hidup, saudaraku, adalah agar mereka yang mendengarnya atau lawan bicaranya pada saat itu mengerti, sehingga mereka mudah untuk menerima kebenaran yang disampaikannya. Ini juga sebuah tutorial yang baik bagi kita orang percaya saat ini, saudaraku. Manakala saudara dan saya memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang banyak, kita harus mencari jembatan konseptual yang bisa sampai kepada pendengar kita. Ketika orang berbicara tentang air, maka kita harus memperkenalkan Yesus sebagai air hidup. Ketika orang mungkin berbicara tentang roti, kita harus memperkenalkan Yesus adalah roti hidup. Ini adalah suatu konseptual, jembatan pendekatan agar Injil bisa sampai dan dimengerti oleh pendengar kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, Yesus adalah roti hidup merupakan suatu identifikasi dirinya kepada orang banyak. Bahwa dia adalah makanan rohani yang dibutuhkan oleh semua orang yang lapar dan membutuhkan makanan rohani bagi jiwanya. Hanya Yesus yang dapat memuaskan rasa haus dan lapar dalam jiwa manusia, yaitu keselamatan atau hidup yang kekal. Blaise Pascal mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada sebuah lubang yang tidak bisa ditutupi oleh segala sesuatu yang ada dari dunia ini, kecuali hanya Yesus yang bisa menutupi. Dosa telah membuat mati secara rohani dan terpisah dari Allah Sang Hidup. Manusia berusaha dengan segala cara untuk dapat mengisi kekosongannya, yaitu rasa haus dan lapar dalam dirinya. Namun manusia tidak dapat mengisinya. Hanya Yesus, Sang Roti Hidup dan Air Hidup, yang dapat memuaskan dan mengenyangkan jiwa kita, sehingga rohani kita hidup kembali dan bersama dengan Allah. Arti yang ketiga, saudara-saudara, yang dapat kita pelajari daripada Yesus sebagai roti hidup. Perkataan Yesus sebagai roti hidup menunjukkan kepada orang Yahudi
bahwa dia lebih unggul, lebih superior daripada Nabi Musa yang dibanggakan dan diagungkan oleh mereka. Karena mereka menganggap Musa memberi mana bagi nenek moyangnya. Padahal bukan Musa yang memberi, tetapi Allah. Dan mana yang diberikan kepada mereka, meskipun turun dari langit, bukanlah roti hidup. Sebab mana itu terbatas, sementara, bisa rusak dan fana. Sedangkan Yesus sendiri adalah roti hidup yang diutus oleh Bapa untuk melakukan kehendak-Nya, yaitu mencari, menyelamatkan, dan menjaga mereka yang diberikan kepadanya sampai dibangkitkan di akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 39. Yesus adalah pokok keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Mereka yang percaya kepadanya adalah mereka yang telah menerima dan memiliki roti hidup di dalam hidupnya. Yaitu mereka yang telah dipilih dan ditarik oleh Bapa untuk datang kepada sang roti hidup. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup saudara dan saya saat ini? Apakah engkau sudah memiliki roti hidup dalam hidupmu? Inilah waktu perkenanan Tuhan. Jangan keraskan hatimu dan telingamu. Percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Maka engkau akan selamat dan berbahagia. Karena dialah roti hidup yang dapat memuaskan dan mengenyangkan jiwa dan hidupmu. Saudaraku, kalau saat ini engkau memiliki roti hidup, adakah engkau telah membagikan roti itu kepada saudaramu, kepada sesamamu yang masih lapar dan haus di dalam hidupnya? Inilah waktunya bagi kita untuk menyatakan kepada mereka yang masih lapar dan haus bahwa Yesus adalah roti hidup yang bisa memuaskan dan mengenyangkan hidup mereka. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita agar kita bisa menjadi berkat dan kita bisa membagikan roti hidup itu kepada saudara-saudara kita yang belum menerima dan memilikinya. Tuhan memberkati kita. Amin.